Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa weekend kita ngadain sesi Q&A. Langsung aja teman-teman ke Instagram kita untuk bertanya-tanya setiap minggunya. So langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Arbitrum sudah snapshot untuk airdrop hunter? Airdrop hunter nih dari Roy Ani Rahman. Oke, kalau Arbitrum sih kemarin tuh ramai banget ya, sampai ada tragedi di event audisinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu event audisi. Jadi itu kayak perjalanan deep dive di Arbitrum. Jadi Arbitrum tuh layar 2-nya Ethereum gitu kan. Jadi itu ada event, dan baru event pertama tentang bridging yang kayaknya RR udah upload video dah tentang itu ya. Udah juga ya. Jadi di event kedua tuh ada kendala saking ramainya orang-orang antusias, dan itu di-post sampai sekarang. Tapi banyak spekulasi nih, yang lain-lain itu kayak kemarin ada Arbitrum Nova, habis itu ada tentang Guild XYZ dan lain-lain juga di quest-quest komunitas lainnya. Mungkin David gimana nih? Ya. Ngerjain juga nggak nih? Ngerjain. Jadi banyak sebenarnya yang di tim kita juga ngerjain ya. Selain Bibi dan kita berdua, ada juga kayak si Musa, Dito, semua juga pada ikut. Dan mungkin kalau kalian merhatiin di Twitter atau di beberapa newsletter kripto, ada banyak yang mulai ngomongin juga nih akhir-akhir ini. Bahkan yang kemarin udah pernah ngobrol, jadi ngobrolin lagi. Jadi kalau kita ngelihat, kadang kan rasa takut ketinggalan. Apalagi biasanya tim itu kalau udah ngelihat banyak yang ngomongin, mereka langsung snapshotnya dipasang karena takut banyak yang curangin atau banyak yang nuyulin istilahnya. Artinya biar yang dapat bener-bener yang memang awal, siapa tahu snapshotnya udah nih. Cuman kalau masalah snapshot kan kita nggak tahu kapan ya. Jadi paling aman kita cuman ngelakuin aja. Anggap aja itu sebagai biaya kita belajar gitu kan, cara tahu L2 itu kayak apa, cara transaksi kayak apa. Nah, dapat nggak dapat anggap aja sebagai bonus. Nah, kira-kira apa tuh aja tuh checklistnya kalau misalkan kita mau ikutan nyoba untuk masuk ke Arbitrum. Ada beberapa sih yang kami lakuin. Yang penting itu dana kita harus dimasukin ke sana. Arbitrum kan tadi ada dua disebutin sama beliau. Ada yang Arbitrum One sama Arbitrum Nova. Nah, kalian bisa bridging aset, entah itu ETH, entah itu stablecoin, masukin tuh ke Arbitrum One atau masukin ke Arbitrum Nova. Dua-duanya udah ada ekosistem, udah ada aplikasi. Tapi yang paling ramai yang Arbitrum One. Nah, kalau misalkan udah nyampe ke salah satu ekosistemnya, terus kita pakai aplikasi di sana. Kira-kira ada aplikasi apa aja tuh yang bisa dipakai nih? Kalau di kemarin kan aku kebetulan buat peluang DeFi juga tuh di ekosistem di Arbitrum One itu lumayan profitable, maksudnya menguntungkan untuk dilirik. Kayaknya oke sih gitu, karena pasti ya kalau early adopter itu kan kayak masih dikasih bonus yang besar kan gitu. Betul. Jadi itulah untungnya early adopter. Tapi emang di ekosistem Arbitrum masih mungkin masih agak minim aplikasinya. Kita kadang bingung kan kemana sih kita mau main ekosistemnya. Kayak kemarin kita berdua lama parkir kan asetnya di sana diam karena masih milih-milihin kita kemana. Karena spekulasinya juga bisa kita terjun ke ekosistemnya kayak DeFi, NFT gitu, kita terjun. Itu mungkin bisa aja masuk snapshot itu kan, tapi kita nggak tahu. Daripada uangnya kemarin cuman parkir doang di wallet, di spot, habis itu nggak kita pakai di ekosistemnya kan sayang juga gitu. Kalau David gimana lagi nih? Iya, masuknya sih kalau di DeFi, NFT itu pilihan kalian. Kalau misalkan kalian lebih suka NFT, ada beberapa NFT yang populer, misalkan kayak Blueberry, GMX, itu populer sampai floor price-nya lumayan juga. Dan dia sebenarnya bisa di staking, jadi kalian dapat reward. Atau kalau misalkan Smallverse juga ada, yang itu ada Small Brain, ada Smallverse, ada cabang-cabangnya juga. Itu beberapa NFT yang ternama di Arbitrum. Tapi kalau mau lebih umum, ada yang namanya Treasure Magic, Treasure DAO dengan tokennya yang Magic. Itu mereka ngumpulin banyak game, ngumpulin banyak NFT. Jadi lebih ke kayak marketplace-nya jadiin satu. Itu juga bisa masuk situ. Kecuali kalau maunya di DeFi, di Arbitrum adanya kayak GMX, itu bisa staking gitu kan. Di GMX pun ada dua yang bisa di staking. Bisa staking GMX-nya, bisa staking GLP-nya. Dan itu sama juga, udah pernah dibikinin videonya untuk member RR di dashboard kita sama Yudi. Tapi kalau misalkan DeFi lain yang biasa-biasa pun ada. Misalkan kayak AV pun udah mau masuk ke Arbitrum. Terus sama kayak nama seperti Yearn udah ada di Arbitrum juga. Dan beberapa DeFi blue chip lain itu sudah masuk. Jadi kalian tinggal coba aja swapping lah, transaksi lah, transfer gitu kan. Atau mungkin provide liquidity bisa. Misalkan mau provide liquidity jadi LP kan, di jembatannya pun bisa kayak Hop Protocol. Itu kan ada di Arbitrum, bisa masukin duit di situ. Bisa yang satu, bisa yang dua. Ada kalau dua kan yang pernah loss. Kalau yang satu lebih aman, misalkan cuman supply ETH atau cuman supply stablecoin, itu juga bisa. Cuman ada beberapa cara lain, misalkan kayak Odyssey yang tadi disebutin di awal, itu kan lagi pause. Tapi kalau yang punya NFT-nya kayaknya ada kemungkinan tuh. Bisa aja kalau kena snapshot pemilik NFT-nya tuh dapat. Tapi nanti kalau misalkan lanjut ya jangan sampai ketinggalan lagi nanti audisi yang berikutnya. Selain itu aktif
transaksi aja, mau kalian partisipasi ke DAO, misalkan voting lah, atau ada keputusan proposal apalah, atau donasi ke Gitcoin. Gitcoin itu tempat dimana developer tuh bisa di-funding sama masyarakat. Jadi orang-orang yang kayak kita-kita ini bisa nge-funding ke Gitcoin, nanti Gitcoin ngasih duitnya ke developer project. Jadi mereka bisa punya penghasilan dari sana. Jadi nggak perlu mereka punya employer gitu kan. Mereka nggak perlu di-hire. Yang penting kita komunitas suka sama proyeknya, kita bayarin lah lewat donasi ke Gitcoin namanya. Itu juga bisa sama migrasi lain lah. Aset-aset dari layer 1 dipindahin. Atau mungkin kalau misalkan ada yang mainan di Discord, ada namanya juga guild. Mungkin bisa dikasih tahu dikit nih tentang guild. Jadi ada guild XYZ itu kayak untuk role di komunitas Discord. Jadi contohnya itu kan kemarin itu ada kayak swap Chainlink misalnya, hold Chainlink itu 0,001 atau apa token apa juga yang lain-lainnya. Nah, nanti itu dapat role juga di Discordnya si Arbitrum gitu. Nah, kalau kita lihat nih, mungkin teman-teman ada yang udah di Discordnya Arbitrum, mungkin klik aja salah satu profile orang itu, dan kita lihat role-nya dia itu pasti mungkin udah banyak banget gitu. Yeah. Nah, tapi di websitenya itu udah isi keterangan bahwa di Guild XYZ ini cuman untuk role aja, nggak ada apa tuh ya, kayak spekulasi yang lain gitu. Literally nggak ada apa gitu. Tapi kan siapa tahu juga gitu kan, karena kita masuk ke role artinya kita aktif di ekosistemnya. Artinya mungkin kena snapshot atau enggak, itu ya namanya juga spekulasi gitu sih. Iya. Tapi kalau misalkan selain dari token Arbitrumnya, memang ada sih kayak DeFi yang lain kadang ada belum punya token gitu kan. Nah, kalian bisa cari di situ. Misalkan nih, anggap kalian ketinggalan snapshotnya airdrop Arbitrum, ya cari yang di dalam ekosistemnya aja. Sama aja kayak kemarin airdrop OP, banyak proyek di dalam OP juga yang ikut-ikutan kena momentum kan. Jadi siapa tahu kalau misalkan ada Arbitrum season, misalkan beneran ada, nanti kalian jadi dapat kena imbasnya positif di sana juga. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk beberapa checklistnya. Kalau misalkan airdrop lain itu masih banyak juga kayak si casing, layer 0 dan lain-lain. Ini semua spekulasi, nggak ada janji ya. Ingat, nggak ada janji bahwa 100% akan menguntungkan. Jadi anggap ini seperti sebuah edukasi aja. Kalian bisa belajar caranya pakai jaringan yang berbeda-beda. Tapi kalau ternyata ada, anggap sebagai bonus. Kurang lebih itu sih untuk pertanyaan ini. Ya, intinya semoga aja di akhir tahun ini ada surprise ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Basic trading di kripto Kak, dari @iqbal_xf0. Oke, basic trading mungkin gini ya. Kalau basic trading itu ada yang trading bener-bener short term kayak trading harian gitu kan, ada yang trading lebih long term, maksudnya kayak lebih santai gitu. Misalnya naik 5% baru dijual, ada yang mantaunya seminggu naik 10% baru dijual. Mungkin lebih ke gini sih, aku ngasih ngasih sarannya kayak kenalin dulu diri kita nih, kayak gimana sih maunya, apakah mau jadi trader, apakah mau jadi investor gitu. Soalnya kan kadang teman-teman yang baru mau masuk kan, ajarin trading, maksudnya kayak udah siap belum melihat gejolak pasar gitu kalau baru masuk kan gitu, istilahnya baru masuk di dunia kripto apalagi. Padahal kadang-kadang mindsetnya dia tuh pengen invest tapi dia bilangnya trading gitu kan. Tapi kalau emang bener mau trading, itu bener-bener kenalin dulu nih. Kalau kita mau bener-bener mantau kayak trading harian, mungkin lebih expert maksudnya ya untuk trading harian dan lain-lain. Cuan beberapa persen aja udah di TP, dan juga itu modalnya lumayan besar sih untuk kerasa ya, cuan 2%, 3%, 5%. Dan juga butuh modal gitu sih. Kalau basic trading ya begitu sih kalau dari aku, kenalin dulu kita maunya tradingnya lebih santai atau expert gitu aja sih. David gimana? Ya betul. Memang kalau namanya investasi dan trading itu kan beda. Kalau udah kenal kita jadi lebih tahu nih kita keputusan itu mau ngapain gitu kan. Yang pasti kripto tuh masih relatif kecil market cap-nya dibandingin sama kelas aset keuangan lainnya. Jadi jangan kaget sama yang namanya volatilitas signifikan, jangan kaget. Karena misalkan nih kalian ngepam nggak begitu kerasa, cuman berapa 7%, 10% dalam sehari gitu kan. Tapi bisa aja kadang dalam beberapa jam ngedam gitu kan, 20%, 30%. Nah kayak gitu tuh jangan kaget, karena memang dengan volatilitas market cap yang kecil itu lebih serem. Jadi pertama itu kripto secara relatif masih lebih kecil. Terus yang kedua, basicnya kalian harus tahu kapan TP, take profit, kapan harus exit atau cut loss. Misalkan ada kerugian, gimana caranya biar nggak boncos, gimana biar kalau udah mulai rugi dikit ya udah ambil, jangan sampai kelebihan sampai nol. Nah kalau misalkan udah tahu timingnya kapan masuk, kapan keluar, itu
artinya kalian bisa lebih menguntungkan karena asetnya bisa sama nih, sama-sama BTC, sama-sama ETH. Tapi dua orang berbeda, untung ruginya beda. Karena yang satu bisa masuk duluan, ternyata malah rugi. Yang masuk belakangan ternyata malah untung. Tapi sebaliknya pun juga berlaku. Jadi itu sih yang pertama, volatilitas. Yang kedua, tahu kapan masuk keluarnya. Terus yang ketiga, yang penting tuh ambil keputusan harus kepalanya dingin dan pakai dana dingin. Dua-duanya harus dingin, jangan sampai kalau dua-duanya panas, semuanya panas, nanti portonya kebakar. Jadi memang kalau kepalanya dingin, kalian tahu keputusan itu bukan emosional, bukan karena FOMO, bukan karena takut ketinggalan, dan bukan karena kalian gegabah gitu kan. Risiko gede-gedein aja lah, yang penting untungnya gede. Nah, terus juga jangan sampai pakai duit yang kita butuhin atau malah ngutang sama keluarga, ngutang sama temen sampai kita nggak tahu gimana cara balikin utangnya, cuman demi kita bisa nge-trading biar cuan instan. Itu semua terkait psikologi sih, hal-hal yang basic gitu kan, yang semua orang udah secara logika itu memang penting. Terus kalau udah kenal diri sendiri, udah tahu psikologinya kayak apa, baru deh kita belajar caranya riset proyek kriptonya. Yang mau dipilih itu aset kripto yang kayak apa, kenapa kita pilih aset kripto itu. Karena kalau kita udah tahu aset kripto yang mana, kita jadi tahu nih aset kripto ini untuk jangka pendek atau bukan. Karena aset kripto tertentu memang hype-nya bagus, momentumnya bagus, tapi kadang cuma untuk sekali-sekali gitu kan, jangka pendek. Atau malah yang jangka panjang mau belinya. Kalau aset kripto yang jangka panjang dibeli, artinya sekarang mungkin nggak begitu kerasa untungnya, tapi 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi seluruh dunia mungkin bakal menggunakan aset kripto itu. Makanya harganya jadi nilainya signifikan. Jadi semua tergantung apakah tren kita lebih ke pendek atau lebih ke panjang. Dan dari sana kita jadi tahu, oh berarti milih aset kriptonya yang A, oh berarti milih aset kriptonya yang B. Jadi cara-caranya itu memang beda. Yang satu ada yang lebih stres karena harus mantau terus, yang satu mungkin lebih pasif karena tinggal beli, diemin aja, di hold. Intinya sih kenali diri sendiri, aset kripto itu volatil, jangan kaget, terus sama belajar caranya riset yang bener, gimana caranya dapat kripto yang pas untuk kita. Mungkin kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, ada episode khusus tentang bedanya investasi sama trading. Kalian bisa nonton episodenya di sini, di pop-up di atas. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan basic trading. Sebenarnya kita udah lumayan banyak juga bahas, ada di video YouTube sebelumnya juga. So langsung aja kita next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Gavin Wood mundur dari jabatan CEO Polkadot? Nah, ini lumayan banyak nih yang nanyain kemarin ya juga. Dari @borneo_boss. Oke, kemarin sih ada yang nanyain apa impactnya, kenapa keluar dan lain-lain. Kayak ini bukan tragedi kayak Phantom kemarin ya, gitu si Andre Cronje itu benar keluar, habis itu langsung Phantom dump gitu harganya kan. Mungkin itu yang ditakutin kan sama teman-teman yang lain juga, sampai di YouTube banyak juga yang nanya bahas ini dong. Tapi sebenarnya Gavin Wood tuh masih di belakang meja lah maksudnya istilahnya, karena dia emang dari awal kayak bukan passionnya dia lah gitu istilahnya, jadi CEO tampil di depan layar kayak itu bukan passionnya dia mungkin support dari arsitektur di belakang atau gimana gitu. Mungkin David gimana nih, sempat baca juga. Jadi kalau kalian udah tahu, Gavin Wood tuh kan pendirinya Polkadot, dia yang punya semua ide di balik layar, semua bentuk desain blockchain-nya tuh kayak apa, dia yang mencetuskan itu bareng sama beberapa pendiri lain. Jadi kalau nggak salah ada 5 atau 6 pendiri lain yang waktu itu awalnya semua orang itu ngerjain semua. Kalian tau lah ya gimana perusahaan baru gitu kan, atau startup baru tuh pasti biasanya nggak ada role khusus, karena semua ngerjain semua gitu kan. Antara satu orang ngerjain marketing lah, bisnis, operation segala macem, yang 2, 3, 4, 5 juga sama, saling overlap gitu kan. Awalnya Parity gitu kan, yang mana perusahaan di balik pendukung utamanya Polkadot itu awalnya kayak gitu. Mereka banyak banget role yang nggak khusus, nggak spesifik. Terus seiring berkembangnya perusahaan makin gede, akhirnya udah ada title-title masing-masing. Dan gara-gara si Gavin Wood waktu itu pendirinya dan dia yang mencetuskan ide dan dia yang mimpin, akhirnya ya udah dijadikanlah dia CEO. Karena memang dengan role-nya sebagai CEO dia jadi kayak mukanya Polkadot gitu kan, mukanya Parity. Nah cuman yang orang-orang nggak pahami di sini adalah dengan menjadi seorang CEO, dia lebih kerjaannya tuh cuman meeting-meeting doang. Meeting lah, terus kayak kerja sama orang segala macam. Padahal dari dulu jauh sebelum dia bikin Polkadot, jauh sebelum dia kerja sama Vitalik bangun Ethereum, dia nggak pernah suka sama yang namanya jadi CEO dan jadi muka sebuah proyek. Yang dia sukain itu dia cuman thinker gitu kan, pemikir. Dia cuman coder, tukang ngoding. Terus sama dia bener-bener cuman tukang ngedesain arsitek blockchain. Artinya apa? Selama Polkadot dibangun, dia tuh nggak ngerjain teknologinya Polkadot karena habis waktunya buat meeting.
Nah akhirnya dia nggak suka tuh dengan yang namanya Polkadot makin maju, parachain sudah banyak yang masuk, kok saya malah nggak ngerjain bagian teknologinya. Nah selain itu juga waktu itu belum ada orang yang cocok untuk menggantikan dia jadi CEO. Itulah kenapa setelah dia ketemuin si Bjorn yang menggantikan dia jadi CEO sekarang, dia jadinya akhirnya percaya ya udahlah bisa digantikan ke si Bjorn jadi CEO-nya. Sekarang dia bisa step back, tetap di dalam Polkadot. Jadi dengan dia mundur dari jabatan CEO tuh bukan keluar dari Polkadot, cuman role-nya aja beda, ganti. Sekarang si Bjorn yang di depan muka, di depan kamera, dia yang ngikutin semua meeting, call bareng sama orang-orang. Polkadot lebih di balik layar, dia yang ngoding-ngoding, dia yang fokus ke teknologinya Polkadot, mikirin desainnya kayak apa, masa depannya kayak apa. Jadi justru ini malah makin bullish. Sekarang waktunya Gavin bukan buat Zoom callan. Sekarang malah makin bullish. Gavin Wood sekarang sibuknya ngerjain teknologinya Polkadot. Jadi itulah kenapa sebenarnya ini malah kabar bullish, karena akhirnya Parity jadi lebih terstrukturnya lebih rapi. Yang tadinya semua ngelakuin semua, yang tadinya Gavin Wood harusnya jadi arsitektur gitu, malah muncul di depan kamera. Jadi sekarang malah ini sebuah kabar bagus yang artinya dia bukan keluar dari Polkadot, dia malah jadi makin fokus dengan teknologinya Polkadot gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang bingung, jadi itu kesimpulannya biar nggak panik ya gitu. Wah, harganya turun ini berapa persen, dan bukan jangan dilihat dari itunya deh gitu. Coba digali lagi informasinya. Karena kita udah jelasin juga di sini, kebetulan ada yang nanya juga di Q&A. So, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi jika koin yang memiliki max supply sudah habis di mining? Contohnya seperti BTC, LTC, Dash misalnya. Oke. Dari @salmanan maulidi. Oke. Jadi mungkin kayaknya kita pernah juga bahas dulu ya. Maksudnya kayak habis di mining ya, miners kenapa kan gitu pertanyaan selanjutnya. Miners dapat rewardnya apa dong gitu. Udah nggak ada yang ditambang lagi gitu kan. Jadi singkatnya mungkin kayak miners itu dapat hadiah dari hasil transaksi gitu, kayak sama juga proof of stake dan lain-lain kan begitu juga dari hasil transaksi. Habis itu juga kalau habis ditambang udah suplainya ya udah peredaran suplainya segitu aja gitu. Jadi caranya untuk miners bisa dapat untung dari biaya transaksi yang kecil itu bisa nutup biaya operasional, ya otomatis harga sebuah aset tersebut, misalnya koin A gitu, mungkin harganya udah lumayan mahal gitu ya. Jadi untuk biaya transaksinya aja udah bisa nutup biaya operasional para miner. Kalau di David gimana nih? Ya kurang lebih dampaknya cuma ada dua sih, antara ke harga atau ke keamanannya. Kalau ke harga artinya ya karena nggak ada supply baru, berarti supply yang sudah ada doang yang beredar di pasar gitu kan. Misalkan nih Liudi udah megang, terus saya belum megang, tapi supply-nya udah habis, nggak ada yang baru lagi. Berarti mau nggak mau kalau saya mau dapetin BTC, saya harus beli dari Bliudi. Tapi kalau dia nggak mau ngejual 5 juta, nggak mau ngejual 10 juta, terus saya tawarin terus 20 mau nggak mau, 30 mau nggak mau, 40 nggak mau nggak, akhirnya naik terus harganya. Jadi dampaknya signifikan. Itu kalau ada yang mau beli. Sedangkan kalau suplainya udah habis, sudah beredar, Bliudi megang, saya nggak megang, tapi saya juga nggak mau, ya udah, cuman kayak diem di investor yang sudah megang BTC aja. Ada Bitcoin baru, dan itu semua tergantung sama pemegang yang udah ada. Apakah masih ada yang mau beli? Kalau nggak ada ya kemungkinan besar harganya akan turun kalau misalkan tekanan jualnya besar. Cuman kalau dampak yang kedua dengan keamanan yang disebutin tadi tentang minersnya, kalau mereka udah nggak dapat insentif cukup, kalau profitnya nggak oke, ya mereka bisa aja nyerah kan. Dan kalau miners nyerah artinya keamanannya berkurang. Itulah kenapa kita harus berharap BTC nanti gitu kan nilainya tuh bener-bener signifikan. Karena sekarang biaya transaksi itu nggak sebegitu adanya gitu loh. Mungkin beberapa transaksi bisa kayak ya udah $10, $15, cuman kalau mau buat bayar listrik, bayar biaya peralatan mining itu semua mahal. Dan kalau cuman mengandalkan biaya transaksi berarti BTC harus nilainya signifikan atau orang harus aktif pakai jaringan Bitcoin biar nanti profitable. Kalau nggak minersnya pada pergi, keamanan jadi berkurang. Jadi kurang lebih dampaknya dua itu sih. Semoga cukup jelas. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lain yang masih rada bingung, mungkin mau dibahas lebih lanjut, bisa komentar di bawah nih tentang ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa mungkin suatu saat Elon meninggalkan Doge? Oke, dari Dwi 10741. Kalau dibilang mungkin suatu saat, ya
apa saja bisa terjadi kan gitu. Tapi kalau kita lihat sih emang dia dari dulu juga fanatik gitu kan, takutnya kayak kena PHP di pertengahan tahun lalu ya kan, pecinta Bitcoin lah si Mas Elon, Bapak Elon Musk gitu kan. Habis itu tiba-tiba ngeluarin peraturan Tesla menolak pembayaran Bitcoin, lagi harganya jatuh. Itu sih yang dikhawatirkan gitu kan. Emang sih sekarang kan lagi bullish banget nih, Twitter udah dibeli, habis itu ada isunya pakai Dogecoin untuk pembayaran di Twitter untuk wallet lah dan lain-lain, masih spekulasi juga dan lain-lain. Aku sih nggak terlalu banyak komen sih untuk Dogecoin. Kalau beli gimana nih? Sama sih, nggak banyak komen soalnya nggak tahu juga ya, kurang kenal sih sama si kakak Elon ini. Dia pengennya apa ke depannya gitu kan. Cuman ya kalau misalkan ingat yang PHP Bitcoin kemarin, apapun bisa terjadi kan. Apalagi biliuner kaya, eksentrik juga kan dia orangnya. Dia suka yang namanya, nggak tahu sih dia suka apa enggak, tapi kayak seolah-olah dia selalu menarik perhatian publik. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Itulah kenapa mumpung masih ada hype-nya nih, kalau bisa TP lumayan tuh gitu kan. Kalau bisa TP jangan sampai kelewatan. Kalau mau serok lagi silahkan, misalkan harganya nanti ngedam, cuman jangan sampai bergantung sama Elon doang. Kalau misalkan bergantung sama Elon doang ya nanti ditinggalin, sayang harganya gitu kan. Oke, segitu aja, mungkin langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mimin, bagaimana potensi kripto di Indonesia dan bagaimana jika CBDC pemerintah akan terapkan? Dari Tama_Levi. Kalau bahas CBDC ini sebenarnya lumayan panjang nih kalau kita bahas untuk malam hari ini. Bagaimana kalau kita buat episode khusus untuk bahas CBDC? Soalnya pasti banyak pro dan kontranya di luar sana. Mungkin kalau kita bilang adopsi yang luas CBDC, ada yang inilah ini tuh lah, ada pro kontra banyak banget. Mending kita buat episode terkhusus untuk CBDC gimana? Langsung aja komen di bawah. So langsung aja kita next pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Blockchain modular, nama asetnya apa aja kak? Dari Sativa Helmi John. Oke, ini kebetulan kemarin udah kita buatin videonya juga. Nah jadi banyak juga teman-teman yang nanya kayak ini udah ada tokennya apa belum dan lain-lain. Ini aku infoin sih belum gitu. Mungkin langsung jadi tonton videonya biar teman-teman lebih bisa deep dive gitu, mantau dari awal gitu. Karena ini termasuk early project juga nggak sih? Betul. Nah ini langsung aja tonton video yang kemarin gitu, masih menarik banget. Oke, langsung aja kita next pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mimin gimana prospek metaverse ke depannya? Karena lihat Decentraland sedikit banget yang login. Dari The Fabrian. Oke, aku dulu pernah kok juga login di Decentraland kayak nambang meteor itu kan juga ada kan. Oke, jadi sebenarnya gini ya. Dulu tuh waktu tahun lalu ya, akhir-akhir tahun itu emang mungkin metaverse tuh kayak masih gimmick. Karena kita main gamenya tuh benar-benar bukan real metaverse gitu, maksudnya kita belum pakai teknologinya gitu. Ini baru cuman sebuah game apa ya disebutnya kayak game itu, masih kita mantaunya depan monitor gitu. Kita belum realisasikan teknologinya ke kita gitu karena belum sampai ya, mungkin teknologinya sampai ke di sini banget tentang VR dan IR-nya juga karena masih pengembangan gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kayak tahun lalu tuh baru launching, masih gimmick banyak banget gimmicknya. Kalau dibilang prospek kedepannya metaverse tuh sebenarnya ada banget gitu. Tapi ya emang mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Karena pengembangan teknologi itu menurutku masih banyak banget yang harus dikembangkan gitu. Kalau kita lihat aja dari video-video teaser metaverse itu kan kayak teknologinya mungkin di film-film udah ada juga kan. Itu kayak teknologinya wah ini canggih banget sih gitu. Kayak apalagi kita di Indonesia pasti mungkin lebih lama gitu datang teknologi kayak gitu ke negara kita gitu kan. Biasanya kan negara luar dulu kan yang buat teknologinya gitu dan lain-lain. Nah baru guys nyampe di Indonesia gitu. Kalau David gimana nih? Ya kurang lebih sama sih. Pendapatnya memang kalau tentang metaverse akhir-akhir ini ya semakin lama semakin banyak proyek yang cuman ngeklaim metaverse, the next metaverse, biar mereka bisa dapat exposure atau mereka bisa dapat orang-orang yang tertarik gara-gara kena hype yang sama pas kemarin Facebook berubah nama jadi Meta. Jadi antara ngikut-ngikut hype doang, antara cuman berusaha untuk cari profit cepet, akhirnya banyak pendiri, banyak proyek yang ya udah metaverse tuh cuman sebagai judul doang. Padahal ya gamenya, animasinya 2 dimensi, 3 dimensi sama aja kayak yang udah ada puluhan tahun terakhir gitu kan. Nggak ada bedanya. Jadi ya nggak menarik banget, nggak inovatif banget. Cuman kalau ngeliat potensi yang bagus tadi disebutin nama beliau itu sebenarnya udah kami bikinin episodenya. Apa sih metaverse yang sebenarnya itu yang bagus, yang masa depannya nanti oke, itu kayak apa sih? Udah ada penjelasannya di episodenya. Jadi kalian bisa cek di pop-up yang ada muncul di atas ini dan nonton lebih lanjut di sana. Itu lengkap kami
sampai mendalam juga tentang metaverse-nya. Oke, gimana kalau kita langsung aja pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Min bahas koin Gala dari Marcelis Skandar. Oke. Kebetulan kita udah pernah juga bahas koin Gala kemarin, enggak, itu sekitar 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu juga. Itu udah lumayan update kok. Jadi langsung aja cek full di sana, itu udah banyak banget kita bahas di dalamnya. Oke, kalau David gimana nih? Ya, kalau Gala sendiri saya nggak banyak ingat, cuman memang kalau udah dibikinin episodenya tuh dikasih tahu game-game di dalam Gala itu apa aja, yang bakal meluncur apa aja, jadi lengkap ada di sana. Misalkan kalau mau nonton pasti tahu lebih lanjut daripada kali harus nge-review atau ngasih tahu sekarang di Q&A gitu sih. Oke, intinya Gala ya banyak ada game di sana dan juga menarik ekosistemnya untuk dipantau. Langsung aja cek di video yang udah pernah kita buat selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja untuk Q&A hari ini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. So, jangan lupa like dan subscribe biar ketinggalan konten-konten dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di sesi Q&A selanjutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!